Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan akreditasi sekolah, khususnya di sekolah dasar. Materi ini adalah materi kebijakan umum akreditasi sekolah atau madrasah. Materi ini saya kutip dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BANSM), dan semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya ketika nanti teman-teman semuanya bekerja di sebuah sekolah. Rasionalisasi kenapa Badan Akreditasi Nasional mementingkan atau terkait dengan akreditasi ini ada beberapa. Yang pertama, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Ini Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1. Berikutnya, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, setiap satuan atau program pendidikan harus memenuhi syarat atau yang melampaui standar yang ditetapkan di PP nomor 19 tahun 2005 pasal 91. Dan juga perlu dilakukan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan atau program pendidikan. Hukumnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 60, terus PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di pasal 86 dan 87, terus Permendiknas nomor 29 tahun 2005 tentang BANSM, terus SK Mendiknas nomor 064 2006 tentang anggota BAN PT, BANSM dan BAN PNF. Berikutnya bicara tentang pengertian akreditasi di Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan setiap jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ini pasal 60 ayat 2. Akreditasi BANSM, BAN Sekolah dan Madrasah berdasarkan PP nomor 19 2005, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan juga pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau satuan pendidikan tersebut. Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik, dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Akreditasi sekolah sekolah madrasah berdasarkan Permen nomor 29 tahun 2005. Akreditasi sekolah madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah atau madrasah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan oleh BANSM yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peningkatan kelayakan. Untuk melaksanakan akreditasi sekolah atau madrasah, pemerintah membentuk BANSM. Ini ada lingkup akreditasi satuan pendidikan dari TK atau RA, SD, MI, sekolah menengah pertama, dan madrasah atau madrasah sanawiyah. Terus sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, terus SMK atau madrasah aliyah. Ada SLB juga, TK, TKLB, sekolah dasar luar biasa, sekolah lanjutan tingkat pertama, luar biasa, dan sekolah menengah luar biasa. Tujuan akreditasi sekolah atau madrasah adalah memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. Terus yang kedua adalah memberikan pengakuan terhadap peringkat kelayakan. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait. Ini tujuan dari tadi akreditasi. Berikutnya adalah manfaat akreditasi bagi sekolah atau madrasah. Yang pertama, acuan terhadap peningkatan mutu sekolah dan madrasah dan rencana pengembangan sekolah. Jadi ada
acuannya untuk meningkatkan sekolah. Standarnya akreditasi itu yang digunakan, apa yang kurang yang itu yang digunakan untuk meningkatkan sekolah. Yang kedua, motivator agar sekolah atau madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, kompetitif baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, bahkan regional internasional. Terus umpan balik dalam usaha pemberdayaan pengembangan kinerja warga sekolah masyarakat dalam rangka menerapkan visi misi tujuan sasaran strategi dan program sekolah. Berikutnya, manfaat akreditasi membantu mengidentifikasi sekolah atau madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta, dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. Terus bahan informasi bagi sekolah atau madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, dan tenaga dan dana. Dan yang keenam, membantu sekolah atau madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, atau pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan. Fungsi akreditasi. Yang pertama ada fungsi akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atau madrasah kepada publik. Apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah atau madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang kedua, fungsi pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah atau madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikator yang telah ditetapkan. Terus berikutnya adalah pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah atau madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan sekolah atau pengembangan mutu sekolah atau madrasah tersebut. Beberapa prinsip akreditasi dalam sekolah madrasah. Yang pertama adalah objektif. Artinya apa? Akreditasi sekolah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggara pendidikan ditunjukkan oleh suatu sekolah atau madrasah. Dalam pelaksanaannya, penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan, maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria yang ditetapkan. Prinsip yang kedua adalah komprehensif. Dalam pelaksanaannya, akreditasi sekolah madrasah fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah madrasah tersebut. Yang ketiga, prinsip keadilan. Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah madrasah harus diperlakukan sama, dengan tidak membedakan sekolah atau madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah baik negeri ataupun swasta. Sekolah atau madrasah harus juga dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan atau tidak diskriminatif. Berikutnya kita akan berbicara terkait dengan komponen akreditasi. Akreditasi mencakup semua atau 8 komponen dalam standar nasional pendidikan. Yang pertama standar isi, ini Permen nomor 22 tahun 2006. Yang kedua standar proses, Permen 41 tahun. Yang kedua standar proses, Permen 41 tahun 2007. Yang ketiga standar kompetensi lulusan, Permen nomor 23 tahun 2006. Terus yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, Permen nomor 13 2007 tentang kepala sekolah, Permen 16 2007 tentang guru, Permen 24 nomor 2000, Permen nomor 24 tahun 2008 tentang tenaga administrasi.
Terus yang kelima, standar sarana dan prasarana Permen 24 tahun 2007. Terus yang keenam, standar pengelolaan Permen 19 tahun 2007. Yang ketujuh, standar pembiayaan PP nomor 48 tahun 2008. Dan yang kedelapan, standar penilaian pendidikan Permen nomor 20 tahun 2007. Akreditasi sangat dekat hubungannya dengan penjaminan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan nasional, bahwa akreditasi ada penjaminan mutu eksternal yang merupakan jenis penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu eksternal adalah apa? Dilakukan oleh berbagai pihak atau institusi di luar satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini sekolah ya, yang secara formal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terus penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan masing-masing sekolah. Kedua model pendekatan tersebut sungguh pun dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, termasuk keterkaitan dalam institusi dan eksternal yang dimaksud. Dalam penjaminan mutu eksternal ada 4 pilar pokok. 4 pilar pokok dalam penjaminan mutu eksternal. Yang pertama, penetapan standar nasional pendidikan. Penetapan oleh Menteri, pengembangan, pemantauan, pengendalian oleh BSNP di PP nomor 19 tahun 2005 pasal 7 dan 77. Terus pemenuhan SNP pada setiap satuan pendidikan oleh pemerintah provinsi, Pemkab, kota, LPME, LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan institusi pembina pendidikan pusat, PP nomor 19 2005 pasal 92. Penentuan kelayakan satuan program atau pengecekan derajat-derajat pemenuhan SNP yang dicapai satuan atau program pendidikan melalui penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan mengacu pada kriteria SNP sebagai bentuk akuntabilitas publik. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 60, Permen nomor 29 tahun 2005 pasal 1 terkait dengan akreditasi BAN SM, PP nomor 19 pasal 86 dan 87. Terus penilaian hasil belajar dan evaluasi pendidikan, ujian nasional, USBN, sertifikasi lulusan berbagai bentuk ujian lainnya, dan evaluasi kinerja pendidikan oleh pusat, pemerintah provinsi, Pemkab, kota, serta lembaga evaluasi mandiri. Terus ini, penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan atau sekolah pada jenjang Dikdasmen menerapkan manajemen berbasis sekolah, di mana di situ ada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ini PP nomor 19 tahun 2005 pasal 49. Terus satuan pendidikan mengembangkan visi dan misi, standar pengelolaan, KTSP, standar isi, melakukan penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah dan evaluasi kinerja masing-masing di PP nomor 19 tahun 2005 pasal 65. Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Ini PP nomor 19 tahun 2005 pasal 91. Ini hubungan antara pilar dalam penjaminan mutu pendidikan. Di sini ada standar nasional pendidikan, akreditasi, penilaian hasil belajar, terus evaluasi dan eksternal, pemenuhan SNP. Peran BAN SM dalam penjaminan mutu. Jadi kalau tadi penjaminan mutu internal itu dilakukan oleh sekolah, sedangkan penjaminan mutu eksternal salah satunya dilakukan dengan akreditasi oleh pihak luar, salah satunya oleh Badan Akreditasi Nasional BAN SM, sekolah dan madrasah. BAN SM memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program atau satuan pendidikan yang diakreditasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Di PP nomor 19 tahun 2005 bab 15 pasal 91. Teman-teman, mari kita lihat struktur hubungan kerja akreditasi sekolah dan madrasah. Jadi sampai di sekolah di sini terkait dengan akreditasi, tidak hanya sekolah dan BAN PT yang terlibat, tapi juga di sini ada pelibatannya ada hubungannya dengan Kemenak untuk sekolah-sekolah yang di bawah Kemenak, terus Mediknas untuk yang sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud. Terus di sini ada dirjennya di bawah dirjennya masing-masing. Terus kalau di sini ada hubungannya dekat dengan gubernur dan wali kota. Jadi semua saling terkait, di mana laporan-laporan akreditasi yang dilakukan oleh BAN SM itu akan dilaporkan juga ke beberapa dirjen-dirjen sehingga menjadi bahan evaluasi secara
komprehensif. Ini koordinasi penjaminan mutu badan akreditasi sekolah dan madrasah, di mana di situ ada laporan dan rekomendasi. Laporan rekomendasi langsung ke sekolah, langsung ke dinas kabupaten, terus dinas provinsi dan juga LPMP. Dan untuk yang penjaminan mutu ini bisa ada koordinasi ya antara sementara untuk yang garis biru ini garis-garis konsultasi. Hubungan kerja BNSM dengan BSNP. Badan Akreditasi Nasional BNSM mengembangkan instrumen akreditasi yang komprehensif dan berdasarkan standar yang mengacu Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi sudah ada yang menetapkan badan standar nasional pendidikannya, terus BAN itu membuat instrumennya untuk mengikuti bagaimana sekolah itu bisa memenuhi itu. Terus Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi SM setelah memperhatikan pertimbangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Ini Permen nomor 19 tahun 2005 tentang pasal 7 ayat 3. Jadi ada 11 norma pelaksana akreditasi, ada kejujuran, jadi harus dilaksanakan secara jujur, independensi, jadi tidak memihak dalam satu pihak, tidak membeda-bedakan, profesionalisme, asesor harus profesional dan pelaksanaannya harus selalu profesional, keadilan, ada prinsip keadilan di sana, di mana ada komunikasi kedua belah pihak yang saling terkait, terus ada kesejajaran, jadi tidak ada yang paling tinggi segala macam. Terus keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, bebas intimidasi, menjaga kerahasiaan dan keunggulan mutu. Jadi ini norma yang harus dipatuhi ketika pelaksanaan akreditasi, baik oleh sekolah maupun oleh tim asesor yang melakukan akreditasi. Di sini ada perangkat akreditasi. Ini saya lihatkan yang standar akreditasi nomor tahun 2017, di mana standar isi terdiri dari 10 butir instrumen yang jumlahnya 10 dan bobotnya 14, di mana standar proses juga gitu, jumlahnya 21, standar kelulusan 27, standar tendik 19, standar proses 21, standar pesarpras 21, standar pengelolaan 15, standar pembiayaan 16, dan standar penilaian 13. Instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi. Instrumen akreditasi merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan juknis pengisian instrumen akreditasi. Oleh sebab itu, agar dapat menjawab butir-butir pernyataan instrumen, terlebih dahulu harus membaca dan memahami juknis dari instrumen. Terus setiap jawaban ada butir instrumen harus dibuktikan dengan bukti fisik, dokumen, dan fakta seperti yang dijelaskan pada juknis pengisian. Bukti verifikasi data atau bukti pernyataan instrumen dapat dilakukan dengan dilakukan cross-check melalui instrumen pengumpulan data, informasi pendukung akreditasi yang diisi oleh pihak sekolah dan madrasah. Ini sebagai contoh terkait dengan standar isi. Standar isi salah satunya adalah kepala sekolah madrasah bersama guru mengembangkan instrumen sesuai dengan pedoman pengembangan KTSP dengan melibatkan beberapa unsur. A. Melibatkan 4 unsur, B. Melibatkan 3 unsur, C. Melibatkan 2 unsur, D. Melibatkan 1 unsur, tidak melakukan pengembangan kurikulum. Terus ini ada rubriknya. Tim pengembangan instrumen adalah tim yang bertugas antara lain mengembangkan kurikulum sekolah. Keterlibatan tim pengembangan kurikulum dibuktikan dengan dokumen penugasan, berita acara, dan notulen rapat, serta tanda tangan dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu seluruh anggota guru mata pelajaran, konselor, guru bimbingan konseling, dan komite sekolah atau madrasah atau penyelenggara pendidikan. Dibuktikan dengan SK penetapan tim pengembang kurikulum, daftar hadir narasumber, berita acara penetapan kurikulum, notulen rapat pengembangan kurikulum. Dan ini dokumen yang terlibat di instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung. Ketika dokumennya lengkap, ada daftar hadir, ada daftar narasumber, ada berita acara, ada notulen rapat, ada. Makanya di scoringnya adalah sudah melibatkan 4 unsur belum. Ketika sudah, maka nilainya menjadi A. Nilai maksimal untuk
Itu standar isi, salah satu contohnya. Berikutnya terkait dengan standar proses. Misalnya, kepala sekolah atau madrasah menindaklanjuti hasil supervisi proses pembelajaran dengan cara pemberian contoh, diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Di sini ada beberapa pilihan. Ketika menindaklanjuti dengan 4 cara, menindaklanjuti dengan 3 cara, menindaklanjuti dengan 2 cara, menindaklanjuti dengan 1 cara, ataupun tidak menindaklanjuti. Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah madrasah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran yang ditindaklanjuti dengan cara pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. Dibuktikan dengan memeriksa dokumen bukti tindak lanjut supervisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah, wawancara dengan guru tentang tindak lanjut proses hasil supervisi. Nah ini, ketika kepala sekolah melakukan empat hal yang ada di instrumen, maka dia bisa memperoleh nilai maksimal di poin ini. Berikutnya standar kompetensi lulusan. Ini standar 3. Jadi siswa memperoleh pengalaman pembelajaran menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, kreatif melalui pemanfaatan sumber belajar berupa bahan ajar, buku teks dan perpustakaan, alat peraga dan internet. Kira-kira ketika sekolah itu sudah memanfaatkan semuanya akan nilainya maksimal. Sekolah madrasah di petunjuk teknisnya memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman pembelajaran menggunakan informasi terkait tentang lingkungan secara logis, kritis, kreatif melalui pemanfaatan berbagai pemanfaatan sumber belajar berupa bahan ajar, buku teks, perpustakaan, alat peraga, internet. Dibuktikan dengan dokumen, ada RPP-nya, ada laporan tugasnya, bahan dan alat peraga, observasi proses pembelajaran di dalam dan luar kelas. Jadi ada wawancara guru dan siswa di petunjuk teknis. Jadi ketika sudah melibatkan berapa orang, ketika sudah cuma melibatkan 3 orang, makanya asesor akan mencentang melibatkan 3 sumber belajar. Tidak, nilainya kurang maksimal. Makanya teman-teman perlu belajar ini nanti terkait dengan penerapan instrumen ketika sudah menjadi guru. Terus standar 4, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di instrumen akreditasi disebutkan bahwa salah satunya adalah nomor 52, sekolah atau madrasah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal pendidikan menengah sesuai dengan bidang tugasnya. Ini ada beberapa pilihan. Yang ini bukti fisiknya adalah ijazah dan SK tenaga administrasi. Berapa nama dan nama administrasinya siapa? Ketika tidak ada, terkait di sekolah itu nggak punya tenaga administrasi, kosong, di mana ijazah juga kosong, SK juga kosong, maka di poin akreditasi tidak memiliki tenaga administrasi. Standar 5, terus ini bicara tentang sarana dan prasarana ya. Bicara dengan sarana dan prasarana, di mana instrumen akreditasi menyebutkan misalnya poin 59, bangunan sekolah madrasah memenuhi persyaratan kesehatan meliputi ventilasi, pencahayaan, sanitasi, tempat sampah, dan bahan bangunan yang aman. Ini ada beberapa kriteria, ada 5 syarat. Kira-kira sekolah itu memenuhi berapa persyaratan? Terus di petunjuk teknis, bangunan memiliki persyaratan kesehatan seperti ventilasi, ini ada tempat udara, terus hal ruang ber-AC, kondisi AC harus berfungsi dengan baik dan kapasitasnya sesuai. Pencahayaan adalah pengaturan cahaya dari matahari. Terus sanitasi, ini ada saluran air bersih, cuci tangan, saluran air kotor atau limbah, dan saluran air hujan, tempat sampah, bahan bangunan yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya atau beracun bagi kesehatan. Ketika sekolah memiliki 4 persyaratan, misalnya dari hasil visitasi diperoleh cuma 4 saja, sanitasinya kurang bagus, jadi di poin akreditasi akan dicentang di poin B, memenuhi 4 persyaratan. Terus standar 6, standar pengelolaan. Misalnya di poin akreditasi, sekolah atau madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan yang meliputi penerimaan peserta didik baru, layanan konseling, ekstrakurikuler, pembinaan prestasi, penelusuran alumni. Tinggal dari 5 kegiatan ini, sekolah melaksanakan berapa kegiatan? Nah, petunjuk teknis, sekolah harus membuktikan bahwa dia telah melakukan 5 kegiatan ini.
Nah, dari tim asesor kira-kira bisa memperoleh berapa, memotret berapa. Jadi ketika dia sekolah hanya berhasil memberikan bukti 4 kegiatan dari 5 kegiatan yang disyaratkan, maka dia asesor akan menilai 4. Nah, standar 7, standar pembiayaan. Jadi misalnya di apa namanya? Standar pembiayaan. Di poin 93 misalnya sekolah memiliki investasi sarana dan prasarana secara lengkap, memiliki dokumen investasi 3 tahun terakhir dan lain-lain. Tinggal dibuktikan dengan petunjuk teknisnya bagaimana. Dokumen investasi sarana adalah catatan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan dokumen prasarana adalah fasilitas dasar yang menjalankan fungsi sekolah, madrasah, wahana atau gedung. Kedua dokumen tersebut dibuat setiap tahun untuk mengetahui nilai investasi sarpras. Dibuktikan dengan dokumen investasi sarpras selama 3 tahun terakhir. Dokumen dinyatakan lengkap dalam tahun tersebut apabila tersedia 2 jenis dokumen investasi. Misalnya di tahun 2018, 19, dan 2020 yang 2 tahun sebelumnya tidak ada, yang ada cuma tahun terakhir. Nah, makanya memiliki dokumen investasi 1 tahun terakhir nilainya di C ya. Terus standar yang terakhir adalah standar penilaian. Misalnya sekolah atau di instrumennya berbunyi sekolah madrasah melaksanakan penilaian hasil besar dalam bentuk penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah atau madrasah. Tinggal sekolah yang dilaksanakan, yang divisitasi atau sekolah Bapak Ibu semuanya itu berhasil menunjukkan berapa bukti. Nah, ketika bukti yang lengkap, ketika semuanya ada penilaian akhir, terus penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah dan madrasah, kira-kira bagaimana? Dan ketika dari hasil teman-teman asesor itu bisa membuktikan, atau teman-teman di sekolah itu bisa membuktikan empatnya telah dilaksanakan dengan baik, maka telah melaksanakan 4 bentuk penilaian, kan gitu. Jadi hasil akreditasi sekolah atau madrasah diwujudkan dalam bentuk peringkat kelayakan yang merupakan salah satu wujud akuntabilitas kepada publik. Dengan akreditasi yang kredibel, hasilnya dapat memotivasi sekolah atau madrasah untuk memperbaiki diri sehingga akreditasi yang akan datang peringkatnya akan dicapai lebih baik. Peran akreditasi juga terletak pada setiap langkah tindak lanjut yang diambil sebagai stakeholder secara berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi tindak lanjut menjadi bagian yang sangat penting. Teman-teman semuanya, kalau bicara masalah akreditasi, silakan teman-teman bisa buka websitenya BNSM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah untuk melihat semuanya. Karena ketika saya sampaikan semuanya, mungkin waktunya nggak cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.